Kesalahan kecil membuat Ekuador harus tersingkir dari Piala Dunia 2022. Timnas Ekuador harus rela tersingkir di Piala Dunia 2022 setelah kalah dramatis dari Senegal pada Selasa malam. Di laga penentuan tersebut, Ekuador menyerah dengan skor tipis 2-1. Padahal Ekuador hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sempat tertinggal di babak pertama, Ekuador berhasil menyamakan kedudukan melalui Moises Caicedo di menit 67. Sayangnya hasil imbang hanya bertahan 3 menit bagi Ekuador. Kapten Senegal Kalidou Koulibaly menjadi pahlawan timnya setelah mendapat bola muntah hasil tendangan bebas di menit 70. Pelatih Ekuador, Gustavo Alfaro, menganggap gol tersebut sebagai kesalahan kecil dari timnya namun memberikan perbedaan dalam hasil laga. Margin of error sangat sedikit dan detail kecil membuat perbedaan, terang Gustavo Alfaro. Menanggapi gol Koulibaly, Ekuador mampu menguasai jalannya laga di babak kedua setelah tertinggal 1-0 di 45 menit pertama. Di babak kedua, Ekuador berhasil menguasai 69% penguasaan bola dengan menciptakan 4 tembakan ke arah gawang Senegal. Bahkan satu di antara peluang tersebut berhasil membuat Ekuador menyamakan kedudukan. Sayangnya semua itu berjalan sangat singkat bagi Gustavo Alfaro dan anak asuhnya. Kesalahan kecil dalam mengantisipasi bola mati akhirnya menjadi biang kekalahan Ekuador di laga tersebut. Kami membuat kesalahan kunci dalam permainan. Rasa sakit dan kekalahan ini tidak perlu membayangi pencapaian tim ini. Kami berharap pengalaman ini bermanfaat bagi mereka di masa depan, ucap Gustavo. Kekalahan di laga perdana menjadi biang keladi buruknya performa Qatar di Piala Dunia 2022. Timnas Qatar kembali mengalami kekalahan setelah berhadapan dengan Belanda di laga pamungkas grup A Piala Dunia 2022. Sang tuan rumah harus mengakui keunggulan Belanda dengan skor 2-0. Qatar menjadi tuan rumah dengan performa terburuk sepanjang sejarah Piala Dunia dengan menderita 3 kekalahan di fase grup. Tak hanya itu, Qatar juga menjadi tuan rumah dengan kebobolan terbanyak yakni 7 gol. Pelatih Qatar, Felix Sanchez, sangat marah dengan kinerja timnya di Piala Dunia 2022. Sanchez sangat kecewa terutama di laga perdana ketika Qatar berhadapan dengan Ekuador yang dianggap sebagai lawan paling setara di grup A. Kami berhasil memainkan 2 pertandingan bagus melawan Belanda dan Senegal, mengetahui betapa sulitnya menghadapi tim tangguh seperti mereka. Kami tahu di pertandingan pertama, kami tidak berada di level biasanya dan tidak bersaing dengan baik, terang Sanchez. Felix Sanchez sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa lolos dari fase grup bersama timnas Qatar. Wajar saja mengingat materi pemain dan pengalaman mereka terpaut cukup jauh dengan kontestan lain di Piala Dunia 2022. Kami sangat realistis tentang apa yang bisa kami lakukan, kemana tujuan kami, apa yang diharapkan dari kami, jujur Sanchez. Meskipun begitu, Sanchez ingin menjadikan Piala Dunia 2022 sebagai tempat untuk mengetes sejauh mana kekuatan Qatar di hadapan tim-tim terbaik dunia. Terlebih, Sanchez telah menghabiskan waktu selama 9 tahun untuk mempersiapkan kekuatan terbaik Qatar di Piala Dunia 2022. Kami tidak pernah berpikir kapanpun untuk menetapkan tujuan mencapai babak 16 besar atau perempat final. Tujuan kami adalah untuk sampai ke sini, bersaing dan melihat apa yang bisa kami lakukan. Sekarang kami telah melihatnya, ujar Sanchez. Ambisi besar Marcus Rashford usai antarkan Inggris lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Timnas Inggris berhasil membawa kemenangan atas Wales di matchday terakhir grup B Piala Dunia 2022. The Three Lions sukses menggasak The Dragons dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan Inggris dicetak oleh Marcus Rashford serta Phil Foden. Seusai laga, Rashford mengungkapkan ia memiliki ambisi besar untuk The Three Lions di Qatar dengan cara membawa tim tersebut melaju sejauh mungkin. Pemain berusia 25 tahun ini langsung mendapat kepercayaan dari pelatih Gareth Southgate untuk turun sejak awal di pertandingan kali ini. Terbukti kepercayaan yang diberikan oleh sang pelatih berhasil ia jawab dengan lesakan 2 gol sekaligus memberikan hasil positif bagi Inggris.
Saat-saat seperti ini, inilah tujuan saya bermain sepak bola. Saya sangat senang hari ini bisa melaju ke babak berikutnya. Karena saya memiliki ambil besar untuk tim ini dan saya pikir kami bisa melangkah lebih jauh, ujar Rashford. Kemudian Marcus Rashford mengatakan bahwa ia bersama rekan-rekannya mengaku kecewa usai mendapat hasil imbang saat menghadapi timnas Amerika di matchday kedua. Ia menambahkan di laga tersebut seharusnya The Lions sanggup meraih hasil bagus jika sanggup tampil baik. Ini jelas perasaan yang luar biasa. Kami kecewa sebagai tim setelah pertandingan terakhir. Kami bisa bermain jauh lebih baik. Satu-satunya cara untuk kembali bangkit adalah bermain lebih baik di pertandingan berikutnya. Rashford mengomentari gol pertama yang dicetak di laga melawan Wales lewat skema tendangan bebas. Menurutnya, ia sudah melakukan berulang kali di waktu latihan bersama timnas Inggris. Saya menyukai satu di babak pertama, tetapi yang di babak kedua berada di posisi yang lebih baik. Saya hanya mencoba untuk tenang dan mengeksekusi apa yang telah saya lakukan dalam latihan, jelasnya.